Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fausan manusana fahadha kitab Fathul Qorib Abu Suja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bisarin amin. Melanjutkan Fathul Qorib halaman 6 tengah. Faslun walladhi yang kudu al-wudu'a sitatu asya'a ma kharaja minasabilaini wan naumi ala ghairi hayatil mutamakini wa zawalul akli bisakarin aw maradin walam suratul al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi fa'ilin wa masukatul adami bi batinil kafi wa masukal qati tuburi al-jasiti. Kalau dikasih makna waladhi utawi perkara yang kudu kang rusak apa alladhi alwudu'a ing wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira macem rupane ma barang karaja kang metu apa minasa biraini saking dalan loro wa naumi lan turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane tingkah metelake ing bokong wa zawalul akli lan ilange akal bisa karin sebab mendem al-maradin utawa lara walam surat suliran oleh gepok wong lanang al-mar'ata ing wong wadon al-ajnabiyata kang liya min ghairi fa'ilin saking tanpa aling-aling. Sama sufarjul adamilan gepok farjine menungso dibatinil kafi kelawan epek-epeke dibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Sama suhal koti tuburi lan demek bolongane dubure wong alal jaditi ing atase kaul jadit wis sak munuae diwaca gantian Meladian kudu utawi perkara kang merusak al-wudu'a ing wudu iku satu asya'a ana 6 pira-pira macam rupane ma barang kharaja kang metu apa ma minasabilaini saking dalan loro wana mulan turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane tingkah mutalake infokang wajawalul akli lan ilang akal pisakarin sebab mendem au maradin utawa lara malam sulatuli lan gepa wong lanang almar'ata ing wong wadon al-ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling wa masukul adami lan gepa artine menungsa sifatinil kafi kelawan jerone apa-apa wa masuk halqati duburihi lan demak duburihi wa masuk halqati duburi lan demak bolongan dubur malah jaditi ing atase kaum jadit ya Waladi lan utal perkara yang kudu kang ngarusak apa aladi alwudu'a ing wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira suci rupane ma barang kharaja kang metu minas sabilaini saking dalan loro panomu lan turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane tingkah matalake pokong wajawal akli lan ilangi akal bisa karan sebab mendem au maradin utawa lara walam surra julilan gepok wong lanang almar'ata walam surra julilan gepok wong lanang almar'ata ing wong wadon al-ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tetepe eling saking tanpa aling-aling min ghairi hailin saking tanpa aling-aling wa masu farjil adami lan gepok farjine wong lan manungsa dibatinil kafi kelawan jerone apa-apa pemasuk kali duburihi lan demek bolongane dubur ala jaditi ing atase kaul jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan
Pada pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Namun sebelum saya jelaskan, saya ulas sedikit materi pada pertemuan yang lalu. Biar kita ingat, biar kita fresh, segar kembali, mungkin materi yang lalu ada yang lupa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab untuk berak, adab ketika berak. Di antara adab-adab ketika berak yaitu menghindari menghadap kiblat, kemudian atau membelakangi kiblat. Tentunya ketika berak atau kencing dilakukan di padang pasir atau tidak ada temboknya. Kemudian dilarang kencing atau berak di air yang diam. Kemudian dilarang untuk berak atau kencing di bawah pohon yang bisa mengeluarkan buah, atau kencing berak di jalan, baik itu jalan setapak atau jalan raya. Kemudian tidak boleh juga berak dan kencing di tempat berteduh orang yang biasanya kepanasan. Kemudian tidak boleh kencing pada lubang, kecuali lubang tersebut yang memang digunakan untuk kencing. Kemudian tidak boleh berbicara pada saat kencing atau berak. Kemudian tidak boleh menghadap dan menghindari matahari. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang perkara yang membatalkan wudhu. Namun sebelum kita jelaskan, kita artikan dulu, kita muroti dengan bahasa Indonesia agar orang yang nggak ngerti bahasa Jawa itu bisa ngerti arti secara bahasa Indonesia. Waladhi yang kudu al-wudu'a, perkara yang membatalkan wudhu, sitatu asya'a ada 6 macam. Yaitu nomor 1, makoroja minasabila ini, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, atau dua jalan keluarnya, berarti ya dubur sama jalan depan dan jalan belakang. Kemudian panaumu tidur ala ghairi hayatil mutamakini, dengan cara tidak menetapkan pantatnya, wazawalul akli, dan hilangnya ingatan, bisa karin sebab mabuk, amarotin atau sakit, walansur rajuli almar'ata, dan sentuhan seorang laki-laki kepada perempuan al-ajnabiyata yang bukan muhrim, min ghairi hailin, tanpa menggunakan penghalang, wa masuk farjul adami, dan menyentuh kemaluannya manusia, bifatinil kafi, dengan telapak tangan yang dalam, wa masuk halqoti duburihi, dan termasuk yang membatalkan wudhu adalah menyentuh lubang dubur menurut qaul Jadid. Saya jelaskan sekarang. Orang itu ketika berhadas, hadas itu bisa dihilangkan dengan 2 cara. Pertama yaitu dengan cara wudu atau dengan cara mandi, tergantung hadasnya. Kalau hadasnya itu kecil, ya dihilangkan dengan wudu. Kalau hadasnya besar, maka dihilangkan dengan cara mandi. Nah,
sekarang orang setelah wudhu itu menjadi suci, orang setelah mandi itu menjadi suci. Nah, kapan ketika seseorang itu menjadi tidak suci alias batal? Nah, ini ada beberapa hal yang apabila dilakukan, status wudhunya seseorang itu menjadi batal. Yaitu keluarnya segala sesuatu dari dua jalan. Jadi di sini anggap aja dubur dan kemaluan. Segala sesuatu yang keluar dari dubur, dari anus, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan itu adalah membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Nah, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu meliputi benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiga ini, kalau keluarnya itu dari kemaluan, keluarnya dari dubur, maka membatalkan wudhu. Contoh mengeluarkan benda padat dari dubur. Apa? Mengeluarkan benda padat. Anggap aja karena kaya, dia itu makan, setiap sendoknya itu disisipi butiran emas. Butiran emas. Akhirnya di situ ditelan dimakan, setelah dimakan, akhirnya tiba-tiba saat duduk seperti ini, ngobrol seperti ini, emasnya keluar dari dubur. Emas itu benda padat apa benda cair? Benda padat. Maka walaupun yang keluar itu benda padat, akhirnya benda padat itu diambil. Loh, apa ini jatuh? Dilihat loh, emas. Dianalisa, emas ini kering, keras, dan tidak bau. Dan tidak bau. Walaupun yang keluar itu barang benda padat, kering, tidak berbau, kalau keluar dari salah satu anus atau dubur, maka di situ apa? Wudhunya batal. Atau ada orang mengalami kencing batu. Jadi di kandung kemih, kantong penyimpanan air itu ada batunya. Kemudian di situ saat ngerumpi dengan teman-temannya habis wudhu, kemudian dia itu tertawa, terbahak-bahak sampai keluar batunya. Keluar batu, klumping seukuran jari seperti ini. Ludik diambil apa ini? Oh, batu. Batu keluar dari mana? Dari kemaluan. Wudhunya sah apa tidak? Tidak sah. Karena apa? Karena keluarnya dari salah satu dua jalan itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Itu contoh benda kasar. Sekarang contoh benda cair. Benda cair ini bisa berupa tai, kalau memang itu keluarnya dari dubur. Kalau dari jalan depan berupa air. Air itu termasuk benda cair. Baik itu keluarnya itu satu cerit atau air kencing itu hanya setengah tetes, itu tetap membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu bukan air najisnya, bukan. Air kencingnya bukan. Tapi keluarnya barang dari kemaluan atau dubur. Itu yang menjadikan batal. Seperti itu. Itu contoh benda cair. Sekarang benda gas atau udara. Istilah yang keren yang berupa udara itu adalah apa? Entut. Nah, entut. Entut itu
tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tapi suaranya menggelegar. Bom. Nah, walaupun yang keluar ini berupa udara, berupa angin, ini bisa membatalkan wudhu. Sekarang pertanyaannya begini. Angin yang membatalkan wudhu itu angin yang besar, apa angin yang kecil, angin yang bau, apa yang tidak bau, angin yang bersuara atau yang tidak bersuara. Jawabnya, yang membatalkan wudhu adalah semua jenis angin yang keluar dari dubur atau kubul atau kemaluan, baik itu bersuara besar ataupun bersuara kecil, baut atau tit seperti itu, baik yang bau atau tidak bau, baik itu sedikit atau banyak, kalau keluar dari salah satu dua jalan ini menjadikan wudhunya tidak sah. Di tengah-tengah sholat ada imam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, saat semua jawab amin, imamnya kentut, keluar suara sedikit, tit. Nah, seperti itu. Makmum tidak ada yang dengar, masalahnya saat itu saat semuanya pada bilang amin, tut, seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka sholatnya batal. Tidak, sholatnya enggak batal, tapi yang batal itu adalah wudhunya. Karena wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal. Batalnya sholat karena batalnya wudhu. Batalnya wudhu karena keluar angin. AC alami. Atau keluarnya itu tidak bersuara dan sangat sedikit. Saat rukuk terlalu bersemangat, kemudian di belakangnya ada musuhnya. Sangat marah sekali dengan musuhnya, dia itu pingin marah nggak bisa, tapi punya kesempatan untuk mengentuti orang di belakangnya musuhnya. Akhirnya di saat rukuk, angin dikeluarkan. Tut, tanpa suara, tanpa apa, tapi baunya semerbak memenuhi ruangan. Nah, seperti itu walaupun nggak bersuara, walaupun apa, nggak bau, tetap membatalkan, apalagi baunya semangat betul. Nah, seperti itu, jadi itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Seperti itu. Jadi yang keluar itu meliputi benda gas, benda cair, benda padat, semuanya membatalkan wudhu. Kemudian ala ghairi hayatil mutamakini. Selanjutnya yaitu wan naumu ala ghairi hayatil mutamakini. Yang membatalkan wudhu berikutnya adalah tidur. Tidur yang tidak metelno itu tidak menempelkan pantat, itu membatalkan wudhu. Duduk seperti ini termasuk menempelkan pantat. Jadi tidak membatalkan wudhu duduk seperti ini. Kemudian tidur, nah tidur seperti itu tidak membatalkan wudhu. Tidur sambil berdiri
bersandar di tembok, kemudian tidur. Nah, pantatnya tidak ditekankan di lantai, maka di situ tidurnya membatalkan wudhu. Kemudian tidur yang tidak menempelkan menempelkan pantat itu, yaitu ketika tidur miring, itu juga tidurnya membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya itu terlentang, kemudian pantatnya dihimpitkan, ditempelkan ke lantai, maka tidurnya tidak membatalkan wudhu, seperti itu. Makanya bagaimana hukumnya mendengarkan khutbah Jumat sambil tidur, sambil duduk, apakah wudhunya batal? Jawabnya tergantung. Dia itu tidurnya itu pantatnya dihimpitkan, kemudian ditempelkan ke lantai apa tidak. Seperti itu. Kalau dihimpitkan ke lantai, maka tidak batal. Tidur, kakinya yang satu diangkat. Yang satu diangkat seperti ini. Nah, kemudian tidur seperti ini. Ini pantatnya yang satu ditempelkan, yang satu diangkat. Maka termasuk membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dia tidurnya itu tidak menempelkan pantatnya pada lantai. Makanya ketika ada sholat Jumat, saat khutbah, di situ anak pondok itu banyak yang tidur. Nah, kalau saya bagian operasi, ketika mau komat itu ya yang tidur terlentang, yang tidur miring itu ya dibangunkan langsung diseret ke suruh wudhu. Tapi kalau duduknya bagus, kemudian tidur dibangunkan, ayo berdiri sholat. Masalahnya tidak batal. Tapi kalau yang nggak ngerti, kamu tidur, bangun, sholat, melihat yang lainnya di objek, disuruh wudhu, dia ikut wudhu, padahal nggak batal. Kemudian ada lagi yang nggak ngerti, sudah tidur miring, dibangunkan, bangun, sholat. Saya cuma tidur kok, saya nggak batal. Wah, repot. Tidur itu membatalkan sholat kalau tidurnya tidak betul. Sama-sama tidurnya, kalau tidurnya itu pantatnya ditempelkan di lantai, itu tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Selanjutnya, wazawalul akli bisakarin au marodin. Yang membatalkan wudhu adalah hilangnya ingatan. Orang yang ingatannya hilang disebabkan oleh karena mabuk atau sakit. Ada orang bilang orang mabuk itu ingatannya hilang. Ya masih ingat juga, masih ingat. Cuman ingatannya itu sudah berubah karena disebabkan mabuk. Maka di sini yang membatalkan wudhu itu bukan minum araknya, tapi mabuknya. Itu membatalkan wudhu. Au marodin atau sakit. Ada orang sakit kemudian pingsan. Habis wudhu, sakitnya kambuh, pingsan, atau jatuh, terus pingsan. Maka di sini wudhunya batal. Kenapa batal? Karena sakit. Habis wudhu, gilanya kambuh. Dia itu sehat dan nggak kentut,
nggak tidur, tapi gilanya kambuh. Maka di situ wudunya batal. Ya, lanjut. Kemudian yang membatalkan lagi walam surrojuli almar'ata al-ajnabiyata. Min ghairi hailin, yaitu persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang. Jadi kulit ketemu kulit, bukan kulit ketemu dalam ini enggak. Pokoknya persentuhan kulit itu membatalkan wudu. Persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim, itu membatalkan wudu. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya laki-laki dengan perempuan kalau bukan saudara itu jelas membatalkan wudu. Seperti itu. Baik itu istrinya atau orang lain. Sebab istri itu termasuk orang lain, maka persentuhan kulit antara suami istri itu bisa membatalkan wudu. Sebab istri itu bukan mahram. Kalau yang mahram itu ya ibu, bapak, adik itu mahram. Nggak boleh dinikah. Itu mahram. Nah istri, boleh dinikah apa enggak? Ya, namanya istri dinikah, maka dia itu bukan mahram orang lain. Maka persentuhan kulitnya adalah batal. Seperti itu. Persentuhan kulit, kalau bukan saudara, bukan adik, kakak, bapak, ibu, itu membatalkan wudu. Wudunya batal. Persentuhannya itu baik disengaja maupun tidak sengaja, baik itu dengan kulit atau kulit dengan dalamnya tangan. Persentuhan kulit ini bisa meliputi pipi ketemu pipi atau kulit sini ketemu kulit sini, itu membatalkan wudu. Baik itu yang disentuh maupun yang menyentuh, baik disengaja maupun tidak sengaja, persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim itu adalah batal. Tidak sengaja ada persentuhan kulit, aku gak nyejon, kok ya gak batal. Oh, nggak bisa. Selama persentuhan kulit ya batal. Atau begini, yang membatalkan wudhu itu kan persentuhan kulit. Sekarang kamu yang nyentuh ya kamu yang batal, aku loh nggak mau disentuh. Seperti itu. Aku nggak mau disentuh kok. Kamu maksa nyentuh saya. Berarti yang batal kamu, aku enggak. Tidak bisa. Baik yang menyentuh ataupun yang disentuh sama-sama batal. Persentuhan kulit ini membatalkan wudu. Lanjut. Ada yang mengatakan bahwasanya persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ada yang bilang seperti itu. Dalilnya Rasulullah itu pernah mencium istrinya, lalu dia itu sholat sunnah 2 rakaat. Bro, berarti Kanjeng Nabi itu kan kondisinya suci, waktu itu kondisinya suci. Kemudian mencium istrinya. Itu kan persentuhan kulit, kemudian dia sholat, kemudian beliau sholat. Otomatis kan berarti menunjukkan bahwasanya persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Buktinya Nabi habis mencium istrinya kemudian sholat. Maka dari itu pendapat itu kuat ketika
dipakai menggunakan dasar itu bahwasanya persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan. Buktinya Rasulullah melakukannya seperti itu. Makanya ada sebagian orang mengatakan persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu tidak batal. Namun menurut Imam Syafi'i beda lagi. Menurut Imam Syafi'i tetap batal persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Dalilnya apa? Dalilnya ya hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah mencium istrinya kemudian sholat. Loh, dalilnya sama, tapi kok hukumnya beda? Iya, menurut Imam Syafi'i, orang Arab itu rata-rata itu pakai cadar, kemudian yang kelihatan itu cuma matanya. Bisa saja, sehingga sangat mungkin Nabi itu mencium istrinya, itu ada penghalang cadar. Jadi Nabi itu tidak persentuhan kulit. Kalau Nabi mencium, iya, tapi tidak persentuhan kulit. Jadi walaupun bagaimana pun persentuhan kulit tetap batal. Nabi itu menunjukkan melakukan sholat tapi diawali dengan mencium, tapi di situ tidak menunjukkan Nabi itu persentuhan kulit. Jadi Nabi sholat itu tidak persentuhan kulit dengan istrinya, benar mencium tapi tidak persentuhan kulit. Maka di sini hukum menurut Imam Syafi'i persentuhan kulit itu batal seperti itu. Jadi Nabi mencium istrinya kemudian sholat itu perlu dirinci, harus dilihat ashabul wurud, dilihat perkataan orang Arab, budaya orang Arab itu dilihat. Nggak mungkin orang Arab seperti orang Indonesia, wajahnya kelihatan. Kalau nyipok nyosrop ya kena pipi kalau Indonesia. Tapi kalau orang Arab rata-rata sesama tetangga aja nggak tahu kalau itu tetangganya, masalahnya pakai cadar seperti itu. Oke, lanjut. Persentuhan kulit yang tidak memakai penghalang itu membatalkan wudhu. Wis paham? Sekarang lanjut. Wa masu farjul adami di batinil kafi. Sekarang menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, yang penting kemaluannya orang itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Menyentuhnya seperti apa? Nomor satu, menyentuhnya pakai dalamnya telapak tangan. Nomor dua, menyentuhnya itu tidak pakai penghalang. Mau sholat, burunya gatal kemudian digaruk. Digaruk pakai dalamnya telapak tangan, tidak ada penghalang. Itu bisa membatalkan wudhu. Beda lagi kalau tetap disentuh, tetap digaruk, tapi pakai baliknya tangan, bukan pakai telapak, nggak apa-apa. Digaruk dengan cara dibalikkan seperti ini nggak apa-apa. Yang membatalkan itu pakai dalamnya telapak tangan. Nah, maksudnya dalamnya telapak tangan itu bagaimana? Tangan ini ditempelkan, ini seperti ini. Nah, yang tidak kelihatan ini namanya dalam. Yang tidak kelihatan ini namanya dalam. Jadi batal. Garuk aja, nggak masalah, tidak batal. Masalahnya menyentuhnya itu pakai luarnya telapak tangan. Seperti itu. Tapi kalau menyentuhnya pakai dalamnya, seperti ini batal digaruk. Ya, batal. Seperti itu. Menyentuh kemaluan manusia dengan dalamnya telapak tangan. Bagaimana kalau menyentuh kemaluannya cicak? Cicak memiliki dubur.
mau sholat nemu cicak, dipegang ternyata salah pegang mengenai kemaluannya cicak. Batal apa enggak? Ya enggak batal. Oh, itu loh kemaluannya cicak, bukan kemaluan manusia. Iya, maksudnya cicaknya itu di dalam celana. Oh, ya bu meneh. Beda lagi. Nah, kemudian yang terakhir wa masuhal khoti buburi alal jadidi. Yang terakhir menurut Paul Jadid bahwasanya menyentuh bundaran lingkaran dubur itu membatalkan wudu. Yang terakhir jadi menyentuh lubang buaya, lubang dubur itu membatalkan wudu. Wis sampai di situ. Mungkin ada yang ditanyakan masalah bab yang merusak wudu. Enak kan takut no? Nah, yang dimaksud saudara itu siapa? Kan kalau persentuhan kulit itu sesama saudara kan tidak batal. Lalu yang dimaksud saudara itu siapa? Yang dimaksud saudara itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikah. Orang yang haram dinikah ini adalah tidak membatalkan wudu. Siapa saja yang haram dinikah? Adik, kakak, emas, mbak. Ini kan haram dinikah. Tidak batal. Ibu, bapak, mbak lanang, mbak wedok, putu lanang, putu wedok, anak, lanang, wedok, itu tidak batal. Diteruskan lagi nyamping. Nyamping itu paman, pak, le, tante, atau semua orang sekarang panggil ya. Saudaranya bapak, saudaranya ibu, sudah seperti itu. Apa jenenge? Tetangga nggak pernah ketemu aja panggilnya Jadi kita masuk saudaranya bapak, saudaranya ibu, baik kakaknya bapak atau adiknya bapak, baik itu adiknya ibu ataupun kakaknya ibu, itu termasuk saudara. Termasuk lagi anaknya paman, anaknya bibi, itu semuanya haram untuk dinikah. Sepupu, misanan, minduan. Misanan, minduan itu termasuk saudara. Terus saudaranya kakek, baik itu saudara adiknya kakek ataupun kakaknya kakek. Terus saudaranya nenek, baik itu adiknya nenek ataupun kakaknya nenek, itu juga saudara. Seperti itu. Persentuhan kulit itu pun juga walaupun orang lain itu tidak PDKT. Persentuhan kulit itu bukan karena sama-sama mudanya persentuhan kulit batal. Kalau sudah tua tidak batal. Kalau masih bayi tidak batal. Enggak. Pokoknya orang lain persentuhan kulit ya batal. Allah wis tua, sudah tua, apa sudah mau mati disentuh masa batal wudunya? Ya tetap batal. Kalau batal ya batal. Enggak pada usia. Batal itu enggak kenal pada usia. Ada lagi yang tanyakan?
Insya Allah mboten, kalau nggak ada alhamdulillah rabbil alamin. Oh iya, heeh. 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 Sing suamine nyentuh istrine iku undine ayate ku bakal Kak, oga gak batal. Mergo mayite kan kudu dhewe. Mayite diuroni iku ora batal. Ora batal. Terus maringu nek wis mari diwudoni iku ya wis apa jenenge mudoni wong mati iku beda meneh ambek hukume batalno iki. Contone sing batalno kene kan enek turu. Iku batalno wudu. Mosok wong mati iku turu. Terus mari ngono apa jenenge mari turu terus hilang ingatan. Apa wong mati iku hilang ingatan? Enggak. Ini berlaku pada orang hidup. Terus bisa wudu dhewe. Masih bisa wudu sendiri. Kalau nggak bisa wudu sendiri, ya wis gak kenal aturan iki. Hukum ini berlaku bagi orang yang hidup. Wis, kalau sudah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauta'tuka ma qara'tuhu farsudu ilayya inda hajati ilayya. Al-Fatihah.